The President of Indonesia. James Riyadi is the President of Indonesian. Semua adalah perintah saya. Yang kalian sebut 9 naga maupun oligarki. Sayalah yang memimpin. Jadi kalian pribumi dan khususnya umat Islam yang lurus dan beriman. Jumlah kalian cuma sedikit. Yang banyak adalah Islam KTP maupun Islam abangan yang mudah diatur, yang penting ada uang. Sejak dulu atau khususnya setelah Soeharto lengser, program kita adalah memiskinkan dan menderitakan rakyat Indonesia khususnya pribumi agar hidupnya sengsara. Dan membangkrutkan negara Indonesia. Agar tidak punya kedaulatan lagi. Supaya gampang dikuasai oleh China. Jika kalian sudah miskin mudah untuk diadu domba. Tidak perlu dijajah melalui peperangan. Cukup memanfaatkan rang-rang Indonesia yang bodoh PENGHIANAT dan yang sudah rusak mentalnya untuk saling bunuh. Inilah teman dekatnya Luhut dan Jokowi. Mereka saling kontak dan telpon-telponan. Kong kali kong rencana jahat untuk menyengsarakan rakyat. Merusak aparat, ekonomi, hukum, politik, sosial dan budaya. 19/2 pukul 22.14+62, 882, 1452, 2933. Mohon dengan sangat artikel ini di SHARE ke semua rakyat Indonesia. Copy paste ke semua grup medsos selanjutnya. SHARE terus-menerus setiap hari hingga viral ke semua rakyat Indonesia. HUSUSNYAORANG2 yang tidak tahu politik dan tidak peduli kondisi bangsa dan agamanya. Kenapa JKW berani pisah dari PDIP? Karena dia di backup Presiden China. Tahapan skenario Cina caplok Indonesia tanpa perang. Bukan hoaks bisa diadu dengan data inteligen. Tahap 1. Jaka tunjuk bos Sinarmas sebagai wakil kepala IKN. Dan memerintahkan pengembang Cina seperti Agung Sedayu, Podomoro, Ciputra, Lipodel untuk membangun pemukiman Cina di IKN. Sudah terjadi. Tahap 2. Kerja sama IKN Degen Shenzhen City, Twin City sebagai konsultan tata kota agar landscape-nya sesuai pesanan Xi Jinping yang aman untuk pertahanan dari segala aksi demo protes mahasiswa dan rakyat yang akan muncul menentang kebijakan penguasa. Tahap 3. Penduduk IKN dibuat mayoritas Cina dengan memindahkan jutaan suku Han dari Cina ke pemukiman baru di IKN. Mirip pencaplokan Singapura dan mirip skenario pencaplokan Turkistan Timur sekarang jadi Provinsi Xinjiang. Cina memindahkan suku Han yang sekarang jadi mayoritas dan pribumi asli Muslim Uighur jadi minoritas. Muslim Uighur mengalami penindasan, kekerasan karena menentang penjajahan Cina. Sekarang suku Han sudah eksodus membanjiri Indonesia dengan menyamar sebagai TKA Cina. Sebentar lagi pindah setelah pemukiman IKN siap huni. Tahap 4. Model ibu kota Indonesia IKN akan berbudaya Tiongkok. Otomatis sudah pasti dengan mayoritas Cina yang menghuni IKN. Tahap 5. Orang kaya di IKN mayoritas Cina dan sedikit ASN, TNI, Polri beserta keluarganya sementara penduduk asli akan terpinggirkan. Pendatang dari provinsi lain akan sulit masuk karena IKN akan jadi kota yang eksklusif, mahal, dan akan ada persyaratan yang ketat jika ingin jadi penduduk IKN. Pribumi tidak akan mampu hidup di IKN. Mirip pembangunan perumahan yang saat ini dikembangkan Sinarmas, Lipo. Eksklusif untuk Cina dan masjid saja tidak boleh dibangun atas kesepakatan penghuninya yang mayoritas Cina. Juga mirip yang dilakukan Ahok ketika jadi gubernur DKI menggusur kaum miskin kampung akuarium dan melarang motor lewat jalan utama ibu kota Sudirman Tamrin agar yang bisa melewati hanya orang kaya bermobil dan rakyat kecil tersingkir ke pinggiran. Untung Anies menang jadi gubernur sehingga bekas gusuran kampung akuarium dibangun rusun diserahkan kembali ke korban penggusuran. Juga larangan motor lewat jalan Sudirman Tamrin dicabut. Tahap 6. IKN picu awal berdirinya negara Indochina. Diikuti kebangkrutan Indonesia di berbagai provinsi akibat kebijakan yang tidak memihak pribumi dan elit pusat hidup mewah foya-foya dari fasilitas negara sebagaimana yang sekarang lazim terjadi di negara berideologi komunis. Tahap 7. Terjadi pemberontakan di tiap daerah dan banyak provinsi yang ingin merdeka sebagai protes kebijakan pemerintah komunis yang otoriter seperti negara komunis Cina dan Korea Utara. Tahap 8. Demi mempertahankan kekuasaannya, pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang super ketat dengan membatasi media sosial seperti Google, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp. Mirip yang terjadi di Cina dan Korea Utara sekarang. Tahap 9. Sebelum Indonesia dikomuniskan Cina.
Solusinya rakyat harus cerdas, jangan mau ditipu dengan sinetron pencitraan rezim korup Jaka dan PDIP. Sudah terbukti 2 periode negara bangkrut. Semua BUMN dibikin bangkrut. Negara banyak hutang. Akibatnya rakyat diperas dengan aneka pajak. BBM naik berlipat. Premium yang dibutuhkan rakyat kecil dihapus diganti dengan Pertalite yang harganya 2 kali lipat. Kenaikan harga semua kebutuhan pokok. Sulitnya pribumi cari kerja karena lapangan kerja sudah dikasih ke TKA Cina. Rakyat harus disadarkan agar berani berubah, tinggalkan partai politik, caleg, capres yang sudah dibeli dan jadi budak Cina oligarki. Rakyat Indonesia harus berani bangkit jika tidak ingin anak cucu bangsa punah diusir dari tanah kelahirannya oleh penjajah. Mirip Melayu Singapura yang terusir dari tanah kelahirannya setelah Cina kuasai Singapura. Bangun. Sadar dan bangkitlah wahai anak bangsa. Ayo COPAS dan SHARE ke semua GROUP 2 medsos demi keselamatan negara, bangsa, agama dan anak cucu generasi kita. Dan asteris semua akan gagal terlaksana jika Presiden Repro KPD rakyat.